Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audrey Diosa Nenggolan dengan NIM akhir 031 dari kelas D. Pada kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai uji sensitivitas antibiotika. Nah, latar belakang dari terjadinya uji ini adalah suatu hari seorang peternak datang dengan membawa sampel yang merupakan feses dari babi yang menderita mencret warna putih ke laboratorium. Peternak datang dengan tujuan ingin mengetahui bakteri apa yang menginfeksi babinya. Peneliti mencurigai bahwa bakteri yang menginfeksi babi adalah bakteri E. coli. Agar diagnosis dapat ditegakkan dengan benar, maka feses pun diteliti lebih lanjut dengan berbagai uji. Nah, uji yang dilakukan di antara lain adalah penanaman sampel feses babi, pewarnaan geram, isolasi dan identifikasi bakteri, dan yang terakhir adalah uji sensitivitas. Berikut saya akan menjelaskan mengenai penanaman sampel feses babi. Alat dan bahan yang diperlukan di antara lain adalah autoclave, gelas Erlenmeyer, hot plate, inkubator, lemari pendingin, emba, timbangan analitik, calon petri, api bunsen, magnetic stirrer, OC, mekon K agar, dan sampel feses cair putih babi. Tata kerjanya atau cara kerjanya di antara lain adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan. Tuang bubuk media emba ke dalam Erlenmeyer dan timbang terlebih dahulu dengan timbangan. Campurkan bubuk dengan air, aduk sampai rata. Jumlah air menyesuaikan pada instruksi yang ada pada kemasan. Letakkan Erlenmeyer yang berisi larutan media ke atas hot plate stirrer hingga larutan menjadi homogen. Nah, setelah itu, letakkan larutan yang masih panas ke dalam cawan petri. Tunggu hingga mengeras. Letakkan cawan petri berisi agar ke dalam autoclave untuk melakukan sterilisasi. Nah, setelah itu, keluarkan cawan petri dari autoclave. Ambil OC, panaskan dengan pembakaran bunsen untuk sterilisasi. Gunakan OC tersebut untuk mengambil sampel dari feses, lalu gosokkan OC ke dalam media. Tutup cawan petri dan letakkan di dalam inkubator dengan posisi terbalik. Kenapa begitu? Karena ketika adanya uap air yang timbul, uh, uap air tersebut tidak langsung mengenai dan merusak media karena dapat mengganggu pertumbuhan bakteri. Nah, setelah itu, diamkan media selama semalaman di dalam inkubator. Setelah itu, ambil cawan petri dari inkubator dan amati bakteri. Media biakan yang digunakan adalah media yang terdiri dari campuran nutrisi yang berguna untuk menumbuhkan, menyebarkan, mengisolasi, serta mengidentifikasi bakteri. Mikroba hanya dapat tumbuh dan berkembang jika substrat sudah sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba. Nah, seperti yang kita lihat di foto, bakteri dapat tumbuh dengan baik. Kesimpulannya adalah supaya dapat tumbuh dengan baik, ada beberapa komponen yang diperlukan, yaitu nutrisi, oksigen, pH, tekanan osmotik, suhu, dan sterilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji pewarnaan gram. Uji ini dilakukan untuk membedakan bakteri gram negatif dan gram positif. Nah, alat dan bahan yang diperlukan di antara lain adalah api bunsen, mikroskop, objek kelas, alkohol 70%, aquades, OC, cairan kristal violet atau reagen kristal violet, alkohol 95-90%, zat warna safranin, isolat bakteri, Lugol atau iodin, setelah itu preparat E. coli ini sendiri, dan minyak imersi. Nah, tata kerjanya di antara lain adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti OC, alkohol, tisu, objek gelas, dan juga bunsen yang menyala. Pastikan kaca preparat dan penutupnya sudah steril atau bersih. Jika belum, silakan bersihkan objek gelas dengan tisu yang sudah dibasahi dengan alkohol 70%. Pastikan objek gelas benar-benar bersih. Yang kedua adalah sterilkan OC dengan cara dipanaskan di atas api bunsen sampai ujung OC terlihat merah. Ambil 1-2 mata usap aquades menggunakan OC dan usap di objek gelas. Selanjutnya, sterilkan OC kembali menggunakan bunsen. Setelah itu, ambillah bakteri yang ada dalam media yang sudah ditanami oleh bakteri yang ada dalam feses cair warna putih babi, dan pastikan bahwa saat mengambil bakteri, OC tidak dalam keadaan mendidih atau kepanasan. Sebab hal tersebut dapat menyebabkan matinya bakteri yang mau diambil nanti. Untuk memastikan bahwa OC sudah dapat bisa dipakai atau belum, coba lihat di media yang memiliki tempat kosong, apakah agarnya meleleh atau tidak. Jika tidak, maka ambillah sebagian kecil dari koloni yang ada dalam media dan usapkan di suspensi. Selanjutnya, sterilkan kembali OC yang sudah dipakai tadi di atas bunsen menyala, dan untuk objek gelas yang tadi sudah ditaruh bakteri dapat didinginkan di atas bunsen. Setelah cetakan biarkan bakteri mengering, mulailah tahapan pewarnaan gram, yang dimana pada tahap ini pewarnaan pertama dilakukan dengan menggunakan kristal violet. Pewarnaan dilakukan dengan meneteskan kurang lebih 1 hingga 2 tetes kristal violet di preparat yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah kurang lebih 1-2 menit, dilakukanlah pembilasan menggunakan aquades ataupun air keran. Jangan cuci dengan kuat karena bisa hilang. Selanjutnya, teteskan loto iodin dan tunggu 1-2 menit. Setelah itu, lakukan kembali pembilasan menggunakan aquades. Tak lama setelah itu, objek gelas kembali ditetesi lagi dengan decolonizer menggunakan aseton alkohol yang 90-90%. Untuk menentukan warna, dan untuk yang terakhir dilakukan adalah pewarnaan menggunakan safranin dan ditunggu selama 1-2 menit, dan kemudian kembali lagi dibilas. Setelah itu, dianginkan di atas bunsen. Nah, setelah selesai dilakukannya pewarnaan, diketahui bahwa ternyata bakteri yang menginfeksi babi adalah bakteri yang termasuk gram negatif. Kenapa seperti itu? Karena bisa dilihat dengan berubahnya warna bakteri yang ada pada objek gelas menjadi warna merah ataupun merah muda. Untuk mengetahui lebih jelas, maka dilakukanlah pemeriksaan dalam mikroskop dengan pembesaran 1000 yang pastinya menggunakan minyak imersi. Itu adalah hasil yang kami dapatkan.
Setelah dilakukan percobaan pewarnaan gram, bakteri pada objek gelas menunjukkan warna merah atau merah muda, yang dimana dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa bakteri dari sampel tersebut termasuk golongan bakteri gram negatif. Demi mendapatkan hasil yang lebih maksimal, maka dilakukan observasi di bawah mikroskop. Setelah dilihat melalui mikroskop, terlihat bahwa bakteri tersebut tampak berukuran besar, berwarna merah, berbentuk batang dengan ujung membulat, dan terkadang terlihat juga berdiri sendiri, dan terkadang juga bergelombol. Dapat disimpulkan bahwa mencret berwarna putih memiliki sifat sebagai berikut, yaitu koloninya berwarna gelap dengan kilat logam jika dilihat di media penanaman bakteri atau embanya, dan berdasarkan hasil mikroskopis, tampak bahwa kuman berbentuk batang gram negatif. Sifat-sifat bakteri juga mengarah ke sifat E. coli, dan dengan demikian dapat dicurigai bahwa bakteri ini terjangkit penyakit E. coli. Selanjutnya dilakukan uji selanjutnya, yaitu uji isolasi dan identifikasi bakteri, yang berguna untuk memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya dari berbagai macam campuran mikroba dengan tujuan untuk mendapat biakan murni. Identifikasi mikroba dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat atau morfologi, biokimia, dan molekuler dari bakteri. Nah, alat dan bahan yang diperlukan dalam isolasi dan identifikasi bakteri di antara lain adalah inkubator, Bunsen, OC, reagen Kovac, reagen methylen red, media glukosa, media SIM, needle, media Na, media EMBA, media bakteri, media TSIA, media MRVP, dan media SCA. Nah, berikut akan saya jelaskan mengenai tata kerja dari isolasi menggunakan nutrien agar dan EMBA. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bakar ujung OC pada api Bunsen hingga OC berwarna merah. Kemudian angin-anginkan. Buka penutup cawan media bakteri, jangan dibuka lebar cuma kayak gini. Menggunakan satu tangan dengan keadaan Bunsen di antara media dan peneliti. Sebelum mengambil bakteri, pastikan OC tidak dalam kondisi mendidih. Jika sudah mulai dingin, ambil sedikit bakteri menggunakan ujung OC dan tutup cawan Petri. Buka penutup cawan media nutrien agar menggunakan satu tangan dengan bunsen di antara media dan peneliti. Selanjutnya, usapkan OC yang sudah ada bakterinya pada media nutrien agar dengan teknik gores zigzag tidak terputus. Dan setelah itu, tutup cawannya. Ulangi langkah yang sama untuk media EMBA. Selanjutnya adalah masukkan cawan Petri ke dalam inkubator selama 24 jam. Amati perubahan yang terjadi pada media setelah masa inkubasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk media triple sugar iron agar atau TSIA. Hal yang pertama harus dilakukan adalah pertama sterilkan needle menggunakan api bunsen. Ambil bakteri menggunakan ujung needle dari media bakteri. Masukkan needle ke dalam tabung dan usapkan needle ke permukaan media TSIA dan menggunakan teknik strip. Setelah itu langsung tusuk media hingga menembus permukaan. Taruh tegak tabung pada inkubator selama 24 jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata kerja dalam media sulfate indole mortality atau media SIM. Nah, dalam identifikasi mengenai dalam identifikasi menggunakan SIM, berikut adalah tata kerjanya. Yang pertama adalah sterilkan needle menggunakan bunsen. Ambil bakteri menggunakan ujung needle. Masukkan needle ke dalam tabung dan tusuk media SIM secara tegak lurus hingga tusukan menembus permukaan. Taruh tabung secara tegak pada inkubator selama 24 jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uh, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penanaman dalam media methylen red atau MRVP. Yang pertama harus dilakukan adalah sterilkan OC menggunakan bunsen, ambil bakteri menggunakan ujung OC, celupkan OC ke dalam media MRVP, taruh tegak tabung pada inkubator selama 24 jam. Teteskan reagen methylen red pada media MRVP dan lihat hasilnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penanaman dalam media Simon citrat agar atau SCA. Yang pertama, sterilkan needle menggunakan bunsen. Yang kedua, ambil bakteri menggunakan ujung needle dari media TSIA. Usapkan needle ke permukaan media Simon citrat agar dengan teknik strik. Taruh tegak tabung pada inkubator selama 24 jam. Dan untuk penanaman dengan media larutan glukosa, bakteri diambil menggunakan OC steril pada media koleksi dan dimasukkan ke dalam media glukosa, laktosa, dan maltosa. Setelah itu, media diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 24 jam. Nah, setelah uji dilakukan, maka didapatkanlah hasil. Nah, pada media nutrien agar atau media Na, terlihat bakteri tumbuh dan menunjukkan ciri berbentuk bulat, berwarna putih dengan tepian halus dan elevasinya cembung. Pada media EMBA, terlihat bakteri menunjukkan ciri berbentuk bulat, tidak beraturan, berwarna hijau metalik, tepian halus, elevasi cembung, dan cenderung bersatu. Pada media TSIA, hasilnya dapat dilihat bahwa positif E. coli. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perubahan warna media pada acid bath dan acid slime dari yang berwarna merah menjadi berwarna kuning. Dapat diamati adanya O2 yang terperangkap di bagian bawah tabung reaksi serta tidak dihasilkannya gas H2S yang ditunjukkan dengan tidak adanya warna hitam. Dan media SIM teramati pengaburan pada area tusukan dan ditemukannya cincin warna merah yang menandai adanya motilitas dan produksi indol serta tidak adanya H2S.
Nah, pada media MRVP teramati bahwa perubahan warna kuning menjadi warna merah setelah ditetesi oleh reagen methylene red. Selanjutnya, pada simulan sitrat agar atau SCA tidak terjadi perubahan warna yang menunjukkan hasil negatif. Hal ini terjadi karena E. coli tidak memiliki enzim sitrat permease sehingga tidak dapat memfermentasi sitrat. Jika hasil positif akan meng, jika jika hasil positif, maka eh, pada uji simulan sitrat agar ini akan mengalami perubahan warna dari hijau menjadi kebiruan. Pada media glukosa, hasilnya positif yang ditunjukkan dengan terjadinya perubahan warna dari bening kebiruan menjadi warna bening kekuningan dan adanya gelembung gas yang terperangkap pada tabung Durham. Hal ini terjadi karena E. coli dapat menghasilkan gas O2 dan jika hasilnya negatif tidak mengalami perubahan warna. Nah, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan percobaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bakteri dari feses babi yang terinfeksi dapat dipastikan sebagai bakteri E. coli. Keputusan tersebut dapat diputuskan karena mendapatkan hasil seperti ini. Pada media Na hasilnya positif bakteri E. coli sebab adanya goresan titik-titik bulat putih cembung. Pada media Mba hasilnya juga positif bakteri E. coli karena goresan berwarna hijau metalik. Selanjutnya di media tes IA hasilnya positif bakteri E. coli karena adanya gas H2F di bagian bawah sehingga terlihat media terangkat. Selanjutnya di media SCA hasilnya positif bakteri E. coli juga karena tidak adanya perubahan warna pada media. Pada media glukosa hasilnya positif bakteri E. coli karena adanya gelembung dalam tabung Durham dan terjadinya perubahan warna. Dalam media SIM, hasilnya positif bakteri E. coli juga karena ada area yang terlihat kabur atau buram di bagian tusukan needle. Dan pada media MRVP, hasilnya positif bakteri E. coli, ada perubahan warna menjadi merah, dan berdasarkan hasil isolasi dan identifikasi bakteri dengan menggunakan media Na, MBA, TSIA, dan SCA, serta uji glukosa, SIM, dan MRVP yang sudah dilakukan pada praktikum ini, dapat diketahui bahwa bakteri yang menyerang babi adalah bakteri Escherichia coli. Nah, oleh sebab itu, selanjutnya dilakukanlah uji sensitivitas antibiotika atau tes yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap suatu antibiotik. Uji sensitivitas ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari suatu antibiotik. Nah, alat dan bahan yang diperlukan di antara lain adalah inkubator, OC, bunsen, alkohol, salpetri, penggaris, tabung reaksi, Macfarlane, triptychase bros atau bouillon, paper dish, pinset, Macfarlane, autoclave, cotton swab, dan timbangan digital, serta melon hinter agar. Berikut adalah tata kerja dalam uji sensitivitas antibiotika. Yang pertama adalah inokulasikan 3-10 koloni bakteri yang telah murni ke dalam 4 mili pembenihan cair. Inkubasikan pembenihan tersebut pada suhu 37 derajat selama 2-5 jam. Amati biakan tersebut dan cocokkan dengan kekeruhan Macfarlane 0,5. Apabila telah sesuai selanjutnya, ambil biakan tersebut dengan cotton bud lalu ditanam dengan cara diusap seluruh permukaan molen heater agar plate secara merata. Selanjutnya, ambil kertas cakram atau paper dish yang akan diuji. Tempelkan pada permukaan medium dengan jarak tempel kurang lebih 2 cm dari topi plate maupun dari paper dish yang lain. Pembenihan diinkubasikan pada suhu 37 Celcius selama 24 jam. Selanjutnya, amati hasil. Oh ya, untuk paper dish yang digunakan adalah chloramphenicol yang tulisannya C30, streptomycin yang tulisannya S10, doxycycline yang tulisannya D030, dan yang terakhir adalah bacitracin atau B10 di dalam tulisannya yang ada pada gambar yang telah ditampilkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil yang didapatkan setelah uji coba antibiotika. Berikut akan saya jelaskan mengenai hasil yang didapat dari uji coba sensitivitas antibiotika. Nah, pada uji sensitivitas ini, metode yang digunakan adalah metode Kirby-Bauer. Prinsipnya dengan mengamati zona hambatan atau daerah jernih sekitar paper dish, yang menunjukkan sensitivitas bakteri terhadap zat antibakteri. Nah, berdasarkan standar ukuran diameter zona hambat, terdapat 3 golongan, yaitu resisten, intermediate, dan juga sensitif. Didapatkan hasil, Escherichia coli memiliki daya hambat 30 mm terhadap chloramphenicol, intermediate terhadap doxycycline, yaitu 11 mm, dan resisten terhadap streptomycin dan bacitracin. Sehingga antibiotik yang paling baik untuk digunakan Escherichia coli pada babi adalah antibiotik chloramphenicol. Sekian presentasi saya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.